Halo kawan-kawan, kita bertemu kembali di video ini untuk membahas tentang tantangan hidup di tanah rantau yang sudah kita bahas dari video sebelumnya. Ada 5 macam, maka pada video kali ini kita membahas satu persatu. Ini dengan urut 1, yaitu uang pas-pasan. Uang pas-pasan ini yang sering mengalami dan terjadi kepada anak sekolah jika tinggal di kos. Kenapa saya katakan dengan hal ini? Anak kos, anak sekolah yang sering mengalami hal demikian karena hidupnya sudah tergantung kepada orang tua, hanya menunggu kiriman setiap bulan, datang kiriman baru ada uang. Maka uang sudah pas-pasan dikirim orang tua, sudah ditargetkan berapa minggu bisa membiayai hidupnya uang yang dia kirim. Maka dengan itu kita sebagai anak harus kita pintar untuk mengelola atau membagi-bagi pos-pos uang itu kemana. Maka jika tidak kita pintar membagi-bagi itu untuk mengarahkan uang tersebut yang dikirim kepada kita, maka kita mengalami penderitaan di kos atau kita mengalami penderitaan di tanah orang, di tanah rantau, karena nggak ada yang kita harapkan selain orang tua dan kami. Terkecualinya kalau kita cari sampingan untuk kerja, baru bisa kita terbantu jika orang tua lalai mengirim uang kepada kita, biar hidup kita di kos tidak menderita. Yang keduanya yaitu sakit tanpa ada yang merawat. Memang betul, kalau kita tinggal di kos itu tidak ada yang merawat kita selain kita pribadi kita sendiri. Tidak ada yang kita harapkan selain pribadi kita sendiri. Maka dengan itu, agar kita tetap sehat, agar kita tetap lepas dari penyakit, kita harus berdoa setiap hari, pagi dan malam. Hidup kita serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan selalu melindungi kita, agar diberi kesehatan yang bagus kepada kita. Maka orang tua kita di kampung atau saudara-saudara kita senang mendengarkan berita kita. Itulah yang namanya sakit tanpa ada yang merawat. Ketiganya, lebih mandiri mengerjakan sesuatu. Nah, kalau anak kos itu kalau jauh dari samping orang tua memang lebih mandiri melakukan apa yang dia kerjakan, cuci baju sendiri, makan sendiri, memasak sendiri, tidur sendiri, bangun sendiri. Tidak ada yang diharapkannya selain pribadinya sendiri. Jika seandainya dia kerjanya waktu dia masih ada orang tuanya, hanya duduk santai, tidak pernah bekerja. Jika seandainya berpisah dengan orang tua itu, maka baru dia membayangkan bagaimana rasanya berpisah dengan orang tua. Maka sebelum kita berpisah dengan orang tua itu harus kita yakin betul-betul memikirkan sebelum yang terjadinya. Maka
kita harus belajar dari sebelum-sebelumnya agar tidak terkejutnya kita nantinya jika kita jauh dari samping orang tua. Keempatnya, sendiri dan merindukan orang tua. Nah, betul-betul lah kalau jauh dari samping orang tua ini, makan saja harus merindukan orang tua. Apalagi kalau nggak ada kerja, kalau hanya duduk, kalau tidur, membayangkan orang tua itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa kita sering membayangkan orang tua, merindukan orang tua? Karena sudah biasa di samping orang tua. Kalau udah kebiasaan itu sebenarnya jauh dari samping orang tua, maka tidak pernah terjadi itu lagi. Walaupun baru dia pikirkan orang tua, merindukan orang tua jika dia punya masalah, punya penyakit, dia mau lagi sakit, pasti dia rindukan orang tua. Dan bila dia masih sekolah atau tinggal di kos, itu merindukan orang tua sangat luar biasa. Karena pikirannya masih belum dewasa, masih belum ada kemandirian. Itulah yang namanya sendiri merindukan orang tua. Yang kelima, belajar memiliki pergaulan. Memang pada zaman-zaman sekarang harus kita bergaul, tapi bergaullah kita harus tempat pada orang yang baik. Janganlah bergaul kepada orang yang bodoh. Jika seandainya kita bergaul kepada orang bodoh, maka kita menjadi orang bodoh. Bergaullah kepada orang yang pintar, maka kita jadi orang pintar. Bergaullah, jika kita bergaul kepada orang jahat, maka kita jadi orang jahat. Makanya kita di situ harus bergaul kepada orang yang beriman agar kita punya iman. Jangan bergaul kepada orang yang tidak punya iman. Maka pergaulan itu sangat berguna sebenarnya. Terkadang juga kalau kita bergaul kepada orang itu hanya menikmati atau ada tujuannya sesuatu kepada kita. Makanya dia mau bergaul. Makanya kita harus itu bergaul kepada orang yang bisa menerima kita apa adanya. Harus saling mengerti, saling memahami. Itulah cara atau bergaul yang lebih bagus. Oke, terima kasih saudara-saudari. Salam.